Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Kamis ya, tanggal 27 Maret 2025. Dan besok Kamis itu hari terakhir ya sebelum libur panjang. Jadi buat teman-teman mungkin yang udah floating profit lumayan dalam 2 hari terakhir ini, soalnya IHSG rebound cukup tinggi, ya bisa dipantau ya. Kira-kira besok apakah mau sebagian diamankan menjelang libur panjang atau enggak? Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya sebelum kita bahas ke materi. Oke, yang pertama kita akan cek dulu untuk indeks IHSG hari ini rebound lagi bahkan cukup tinggi 3,80% ke level 6.472 ya. Untuk resistennya masih di sini, masih di 6680-an ya, 6680, 6690. Semoga aja besok di hari terakhir sebelum libur panjang IHSG bisa nguji resistennya dulu. Entah itu berhasil break atau enggak ya, kita lihat aja besok ya. Pantau level 6690 kalau IHSG masih rebound naik. Semoga aja ya. Cuman kalau tiba-tiba ada yang aksi taking profit ya perlu hati-hati juga. Soalnya dalam 2 hari terakhir ini saham-saham utamanya udah rebound cukup tinggi untuk indeks IHSG. Apalagi naiknya IHSG ini rupiahnya melemah ya, disertai pelemahan rupiah. Takutnya kalau pas libur lebaran tiba-tiba rupiah makin parah di atas 16.600 atau kita nggak tahu besok, itu kan ya buat hati-hati aja. Lalu kita lihat untuk transaksinya, naiknya indeks IHSG ini disertai akumulasi asing yang cukup banyak sebenarnya ya untuk hari ini. Nggak lebih banyak dari kemarin sih, dalam 2 hari terakhir ini asingnya akum cukup banyak di IHSG ya. Cuman banyak-banyaknya hari ini asing masuk itu belum sebanyak asing keluar ya beberapa bulan terakhir di indeks IHSG. Jadi semoga aja ini awal yang bagus atau enggak ya, kita lihat aja habis lebaran gimana ya kondisi ekonomi Indonesia khususnya ya, makronya gimana. Kalau kita lihat di sini BBCA net buy 764M, Bank Mandiri net buy 721M, dan harga sahamnya saham-saham utama perbankan ini naik rebound cukup tinggi hari ini di atas 5% bahkan 8%-an lebih ya tadi beberapa emiten. Bank Mandiri net buy 459M, Bank BNI ini net buy 231,6M ya, dan saham-sahamnya menjelang pembagian dividen dan hitungannya lumayan sih dividennya ya, yieldnya lumayan. Jadi itu ya bisa jadi sentimen sih mungkin, walaupun yang gerakin harga saham tetap market makernya atau ya ini tergantung yang masuk sama yang keluar ya, tergantung buyer sama sellernya. Kalau kita lihat hari ini selain bank-bank utama, asingnya juga masuk di ASI, Capfa, YNTF, PTRO ya. Cuman ya di saham-saham utamanya ini sih yang mendominasi. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada Buka, BRIS, WNTR, YNKP, BRMS. Padahal kalau nggak salah Buka ini mau buyback ya 1,9 triliun, tapi hari ini asingnya keluar 4,46,1 M. Kalau melihat hari ini naiknya IHSG juga disertai akumulasi asing, mudah-mudahan untuk besok di awal market masih bisa hijau untuk indeks IHSG. Jadi buat teman-teman yang hari ini belum sempat keluar taking profit, untuk besok pantau level ini. Kalau misal IHSG bisa rebound cukup tinggi dan mendekati resisten 6690, 6680 berat buat breakout, mending diamankan ya. Menjelang libur panjang, sedia cash itu kayaknya lebih tenang sih. Ya kalau nahan floating profit juga lebih tenang lagi sebenarnya. Cuman kalau resiko besok ada aksi taking profit itu yang dikhawatirkan sih. Apalagi secara tren kan ini untuk indeks IHSG-nya masih cenderung bearish ya. Ya belum positif bullish sih, maksudnya masih cenderung bearish. Kalau nggak bearish mungkin bisa jadi sideways dulu atau konsolidasi seperti ini. Ya pantau aja level 6.690 untuk indeks IHSG besok Kamis kalau masih ngegas naik ya. Semoga aja sih di awal market masih hijau. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BRI. Hari ini rebound cukup tinggi, bahkan tadi pagi open gap atas ya. Nggak bagusnya secara teknikal ini ninggalin gap up. Ya, gap up, ninggalin gap up ya nggak bagusnya.
Jadi open gap atas, opennya di 3.870, turun dikit ya, jadi ninggalin gap up, nggak terlalu lebar sih. Naik, breakout, naik, nguji resistennya di 4.020, gagal breakout. Jadi buat teman-teman yang tadi sempat taking profit di 4.020, ya semoga aja besok koreksi dulu ya, semoga aja. Cuman kalau bisa IHSG-nya masih ngegas, ya nggak menutup kemungkinan untuk Bank BRI bisa breakout lagi di atas 4.040, ngejar 4.100, 4.090, 4.100 itu resisten selanjutnya untuk saham Bank BRI. Misal besok itu bisa breakout ya. Jadi kalau volumenya masih bagus, masih cukup tinggi untuk Bank BRI, untuk IHSG, tiba-tiba BRI bisa breakout, disclaimer ya, kalau mau scalping yang mungkin hari ini udah taking profit, kalau malah besok bisa breakout, volumenya bagus, disclaimer kalau untuk scalping. Target price-nya di sini di 4.090 ya, melihat saham-saham utamanya volatilitas tinggi, jadi untuk scalping menarik ya. Pantau aja level 4.020 untuk besok ya, kalau bisa breakout bagus, cuman kalau gagal breakout ya hati-hati, yang udah floating profit nggak ada salahnya buat sebagian diamankan, takutnya kalau turunkan sayang floating profitnya. Apalagi ini supportnya cukup dalam di 3.920 ya, itu supportnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini asingnya akumulasi lagi. Dari kemarin sih asingnya masuk cukup banyak. Dalam 2 hari terakhir ini aja udah net buy 800-an M ya. Kalau kita cek dari hari Senin net buy 500. Jadi Senin itu masih di distribusi asing untuk Bank BRI. Cuman ketika kemarin itu kalau nggak salah ya, itu ada sentimen bagus sih dari pemerintah kita. Apa ya? Untuk besok sih kalau melihat 2 hari terakhir ini asingnya masuk, cuman ini menjelang libur lebaran ya. Masih pantau ini berarti untuk saham Bank BRI. Kalau kita lihat transaksi lebih detail hari ini, Bank BRI siapa yang akumulasi? Untuk asingnya ada AK, net buy 450 M ya, AK, kemudian BB net buy 346 M, YU net buy 151,6 M, dan BK masuk lagi 36 M ya. Kemudian yang paling banyak dijualan untuk asnya ada ZP, CC, RX, cuman secara nilainya ini lebih banyak yang masuk. Untuk transaksinya didominasi oleh asing. Retailnya keluar ya, YP, CC, XL, XI. Jadi retail keluar, asing masuk. Dan untuk IHSG kemarin itu ada sentimen bagus ya. Ya sejak itu apa? Indonesia gabung ke anggota New Development Bank. Ya, mungkin itu sih yang bikin IHSG rebound dalam 2 hari terakhir ini mungkin ya. Selain itu juga retail-retail pada keluar, ya itu malah bikin ngegas untuk indeks IHSG. Oke, untuk besok sih karena ini secara teknikal IHSG juga belum konfirmasi bullish, jadi perlu hati-hati ya. Untuk saham-saham utamanya, misal hari ini rebound, kalau tiba-tiba merah nggak ada salahnya buat diamankan yang udah floating profit. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Pantau 4.040 bisa breakout atau enggak untuk besok Kamis bisa breakout, target price-nya ke 4.190, cuman kalau gagal breakout turun, supportnya ada di 3.920. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ini yang rebound cukup tinggi dan sentimennya dividennya cukup gede ya. 400-an kalau nggak salah, 400 berapaan. Untuk hari ini Bank Mandiri langsung open gap atas, jadi ngegasnya nggak nanggung-nanggung tadi, langsung open di 4975. 4980 ya. 4980 turun, nguji area supportnya, ngegas naik, dan ini close di resistennya yang di 5150. Jadi berarti lihat di awal market ya, kalau hijau target price terdekatnya di 5240, cuman kalau merah supportnya ada di 5050.
Teknikalnya nggak terlalu bagus sebenarnya, gap up-nya cukup lebar soalnya ya. Ya mungkin buat teman-teman yang ambil di support ini, dimentok di bawah dan belum sempat taking profit, floating profitnya lumayan banget ini untuk saham Bank Mandiri. Untuk besok sih buat jaga-jaga ya. Nggak ada salahnya buat sebagian diamankan sih, tapi kembali lagi disclaimer ya, lihat di awal marketnya aja gimana. Kalau tetap hold, sampai come dead juga nggak masalah sebenarnya di harga 5 ribuan untuk saham Bank Mandiri. Itu ya secara valuasinya nggak mahal-mahal banget, malah cenderung murah ya kalau kita lihat historinya. Ya tinggal kita ikuti aja perkembangan makroekonomi Indonesia gimana ya. Soalnya ini lagi nggak bagus-bagus banget soalnya ya untuk perekonomian kita. Rupiahnya melemah banget ya, bahkan sempat ke 16 ribuan lebih, takutnya 16.600 ya, bahkan tadi itu sempat nyentuh level itu. Takutnya nanti setelah libur panjang malah makin melemah, itu yang dikhawatirkan sih. Jadi buat jaga-jaga nggak ada hasilnya, buat sebagian diamankan ya. Kalau kita lihat untuk hari ini itu transaksi Bank Mandiri juga diakumulasi asing cukup banyak. Netpay sebanyak hari ini aja tanggal 26 ya, ini 721 M. Dan nilai transaksinya hampir 3 triliun, jadi sangat volatile, sangat liquid. Ini kalau bursa kita tiap hari kayak gini enak ya. Enak buat cari cuan. Buat baik masuk keluar ke market juga gampang banget ini. Sangat liquid, sangat volatile. Kalau kita lihat lebih detail untuk hari ini Bank Mandiri, BMRI untuk asingnya yang akumulasi siapa? Ada KZ 536M, RX 253M, CC, AK, TP, YO ini broker-broker asing akumulasi hari ini. Dan yang keluar ada BK. BK dari kemarin ya, heran kenapa keluar di saham Bank Mandiri. Untuk hari ini net sell lagi untuk BK sebanyak 395,8M. ZP-nya keluar 120,9M. Untuk lokalnya sendiri net sell dan cukup banyak retail-retail yang pada keluar ya, mungkin diamankan, yang udah floating profit di bawah yang nggak masalah sih. Kalau besok naik lagi mungkin yang masih punya posisi nggak ada salahnya buat diamankan lagi ya. Soalnya ini tren IHSG masih bearish, kecuali IHSG-nya mulai bullish, makroekonomi Indonesia mulai kelihatan terangnya, nah itu baru follow trend ya. Kalau mau cari aman sih seperti itu, tapi disclaimer, kalau tetap masih mau hold juga nggak mahal-mahal banget ya, cuman antisipasi kalau tiba-tiba IHSG nyungsep lagi seperti beberapa waktu yang lalu sih. Kalau kita lihat hari ini itu untuk Bank Mandiri ya, hari ini dividennya ya kita cek di sini. Oh iya, BMRI. Keluar. Ini. Dividen Bank Mandiri itu hari ini ya beritanya rilis dan cukup tinggi. Lebih tinggi dari kemarin ya. Akan dibagikan sebesar 477,16 per saham. Nah, ini naik 31,7% dari periode 2023. Jadi ini sentimennya cukup bagus. Dividend yield-nya cukup tinggi ya kalau kita hitung-hitung dengan harga saat ini. Ya berapa persen ya? Kurang lebih berapa? 10-an persen lebih atau ya cukup tinggi lah, jauh di atas bunga deposito. Jadi ya kalau punya duit beli saham Bank Mandiri aja itu dividennya lebih gede dibandingkan bunga deposito untuk level harga saat ini. Ya habis itu pun ada potensi capital gain yang hitungannya kemungkinan lumayan tinggi ya kalau ekonomi kita aman ya. Kita berdoa aja supaya ekonomi kita aman. Soalnya yang bikin nggak aman ya itu sih. Nilai tukar rupiahnya melemah banget ya. Daya beli masyarakat kita juga malah turun dan inflasinya bukannya terkendali sih, malah nggak naik-naik ya. Jadi perekonomiannya slow down dan nilai tukar rupiahnya melemah banget. Jadi nggak inflasinya apa ya?
ya nggak bagus lah sebenarnya untuk ekonomi kita lagi nggak baik-baik aja. Ya kalau IHSG-nya rebound seperti hari ini, ya kita ambil napas lah, buat napas ya daripada nahan floating loss terus. Jadi buat cari-cari cuan aja untuk scalpingan. Oke, itu untuk Bank Mandiri ya. Untuk besok lihat di awal market, kalau merah support terdekatnya di 5.050. Jebol 5.050 diamankan aja yang udah floating profit atau yang udah ambil di bawah. Mungkin buat teman-teman yang nahan floating loss dari atas, kemudian average down di area support kan, misal entry 10 lot, 20 lot, naik kan yang ini udah floating profit ya. Jadi anggap aja yang 10 lot, 20 lot ambil di support itu diamankan aja. Jadi mengurangi kerugiannya. Nanti kalau turun lagi bisa ambil posisi lagi. Jadi seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Itu untuk saham Bank Mandiri ya. Pantau aja di awal market dan support tertekannya 5.050, resistennya di 5.225. Buat patokan aja. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BCA. Nah, untuk saham Bank BCA ini hari ini juga rebound naik ya, open gap atas di awal market, juga ninggalin gap up, naik, cuman perlawanan buat turun, sellernya itu lumayan kuat sih. Ya nggak kuat-kuat banget, cuman dibandingkan Bank Mandiri sama Bank BRI ini turunnya lumayan dalam ya, setelah nyentuh level tertingginya untuk saham Bank BCA. Hari ini level tertingginya di 8650, ditutup surplus 5,90%. Kalau kita lihat untuk transaksinya juga aslinya akumulasi cukup banyak 764 M ya. Dan cukup liquid, cukup volatile. Kalau kita lihat Bank BCA hari ini tanggal 26 secara keseluruhan retail-retail pada keluar. Aslinya akumulasi ada RX 538 M. Dan kalau kita perhatikan hari ini RX akumulasi cukup banyak ya di IHSG. RX ya, kita lihat untuk RX hari ini masuk di mana aja. Nah tadi, oh ini ya. Kita lihat untuk RX hari ini akumulasi di saham mana? Net buy di saham Bank BCA sama Bank Mandiri. Dua saham itu sih yang hari ini diborong RX ya, paling banyak di saham BCA 528 M dan saham Bank Mandiri 253 M. Keluar di Bank BRI. Jadi keluar di BRI masuk di Bank BCA. Kebalikannya ya, kalau untuk BK hari ini tadi ya jadi untuk hari ini BK-nya taking profit ya. Hari ini kalau kita lihat di sini BK keluar di saham Bank Mandiri sebanyak 400 M-an ya. Ini BK yang distribusi. Oh, 200 M ya. BK versi asing 200 M, kemudian untuk lokalnya yang keluar di saham Bank BCA juga didominasi retail si XL, YP, CC, CP, XI ya. Jadi retailnya keluar, asingnya masuk, harga sahamnya naik. Ya retail keluar naik, heran ya. Kayaknya nggak boleh profit ini untuk retail. Ya pinter-pinter lah kalau mau entry jangan bareng-bareng dan kalau mau keluar juga jangan bareng-bareng ya. Gimana caranya ya gimana, saya juga nggak tahu. Kalau kita lihat di sini hari ini tanggal 26 ya, selain RX ada ZP, AK, YU yang akumulasi, dan kalau kita perhatikan untuk RX, YU ini cenderung masuk mudah-mudahan untuk jangka panjang ya, soalnya antara nilai transaksi dan netpay-nya nggak beda jauh, jadi mereka nggak scalping banget ya. Cuman nggak tahu kalau tiba-tiba keluar kan, ya kita lihat aja besok ya, lihat IHSG-nya gimana. Kalau lihat transaksinya, asingnya masih akumulasi yang mudah-mudahan bisa nguji resistennya ini untuk besok. 8775 itu masih jadi resisten untuk saham Bank BCA ya. Dan yang perlu diwaspadai kalau tiba-tiba, kalau misal Bank BCA itu gagal breakout ya untuk mungkin kalau nggak besok atau habis lebaran, itu diamankan aja. Takutnya IHSG-nya masih bearish dan potensi BPSA bisa turun lagi lebih dalam. Apalagi ini ninggalin gap up ya, secara technical pun juga nggak terlalu bagus. Jadi mungkin seperti itu aja untuk saham BBCA, masih pantau 8.775 untuk besok Kamis.
Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Bank BNI ini juga mau bagi dividen cukup lumayan ya, dan harga sahamnya hari ini naik cukup tinggi, bahkan tadi sempat di atas 9%. Secara teknikalnya close pas di resisten ya, jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin-kemarin ketika longsor itu sempat nyicil-nyicil dan hari ini belum keluar, ya ini pasti di resisten. Ya. Jadi sebenarnya waktunya taking profit ini ya, kalau untuk swing atau trading waktunya taking profit. Takutnya kalau besok malah merah kan, ya berarti gagal breakout untuk saham Bank BNI. Lihat candlenya juga hari ini ninggalin gap up yang juga cukup lebar ya, jadi nggak bagusnya di sini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini asingnya sih masuk ya, di saham BNI masuk sebanyak 4.231 M. Kalau kita lihat lebih detail, Bank BNI hari ini tanggal 26 secara keseluruhan diakumulasi oleh ZP, KZ, AK, RX versi asing. Untuk ZP-nya akumulasi 200 M ya, dan diakumulasi asing cukup banyak untuk hari ini saham Bank BNI. Untuk lokalnya sendiri net sell didominasi retail-retail pada keluar ya. Ya nggak masalah sih. YP, PD, SQ, CC, XI. Sebenarnya kalau lihat retail keluar seperti ini, ada potensi masih hijau di awal market ya, dan kita lihat aja untuk besok apakah kalau bisa hijau itu ada yang jaga harga di level ini atau enggak ya. 4250 itu area resisten, cuman kalau besok langsung hijau berarti 4250 jadi supportnya untuk saham Bank BNI ya. Dan kalau naik ada yang jaga harga di level ini, volumenya bagus, masih digoreng lagi. Target price-nya ke 4.600, cukup tinggi resisten saham Bank BNI. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini lebih detail seperti ini ya. Market maker utamanya YP, scalping net sell 50 eman. Detail-detail pada keluar sih, jadi lihat di awal market aja. Eh, Dirut sekarang banyak yang diganti ya. Dirut BBNI juga baru ini. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Lihat aja di awal market sih. Kalau merah, wait and see aja dulu, atau yang udah floating profit nggak ada salahnya buat pasang trailing stop, karena ini hitungannya udah naik cukup tinggi. Takutnya kalau IHSG masih bearish ya berarti BBNI juga ada potensi koreksi lagi. Itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham BBTN ya, yang valuasinya udah masih sangat murah dan dua hari ini ngegas cukup tinggi. Bahkan hari ini tadi 10% lebih ya, sempat ya ke level 905 ya. 905 atau 910? 905 harga tertinggi hari ini. Secara trennya masih bearish ya, cuman secara trennya masih belum patah bearishnya. Hari ini ngegas ya, mungkin kalau mau entry ya, kalau emang mau entry di saham BBTN cari aman aja, mungkin nunggu sideways atau nunggu koreksi-koreksi kecil baru ambil posisi buy, dan kalau emang trennya bullish ya naik seperti ini untuk polanya. Ya hari ini juga nggak bagusnya ninggalin gap up juga untuk saham BBTN ya, jadi gap up di harga bawah itu agak rawan ya, rawan masih bisa bearish, jadi rawannya naik cuma technical rebound aja. Kalau kita lihat transaksinya hari ini Bank BBTN padahal lagi mau RUPS ya, kemungkinan dividennya sih kayaknya nggak sebanyak yang kemarin ya, kalau kita lihat net profitnya turun. Kalau kita lihat di sini BBTN net pay hari ini aslinya 10,1 M aja udah bisa bikin naik 10%. Kalau kita lihat lebih detail ya, emang untuk BBTN valuasinya sangat murah ya. Ya cuman ini sentimen negatifnya itu sih. Programnya pemerintah sendiri ya, 3.000 rumah itu kayaknya nggak bagus untuk BBTN sih. Ya cuman nggak tahu sih, kita lihat aja ke depannya gimana ya.
Kalau kita lihat hari ini ada CC yang ya, akumulasi CC-nya versi lokal. Dan kalau kita lihat sebenarnya sebagian broker-broker retail ikut-ikutan masuk loh. Jadi hati-hati ya, EP, XL, XI mungkin buat teman-teman yang hari ini floating profit lumayan, nggak ada salahnya buat diamankan sebagian ya. Apalagi kalau besok merah untuk saham PPTN. Kalau kita lihat kira-kira naik ke level berapa? Kalau secara Fibonacci untuk jangka panjang sih masih di 1040 ya, resistennya udah masih cukup tinggi sebenarnya. Kalau bisa ribuan lumayan kan sampai ke area sini, itu floating profitnya udah lumayan banget. Tapi cuman untuk jangka pendek ya, untuk jangka pendek kira-kira ke harga berapa? Waduh ini nggak bisa dihapus ini. Oh bisa. Untuk jangka pendek ya, untuk jangka pendek maka supportnya di sini. Di level 940. Jadi kalau besok hijau pantau 940, gagal breakout diamankan aja yang udah floating profit. Cuman kalau berhasil breakout disclaimer ya, kalau tetap masih mau hold. Kalau untuk jangka panjang emang niat invest di saham BBTN ya sebenarnya di harga saat ini nggak mahal, malah cenderung murah banget ya. Di bawahnya under value. Cuman ya itu pendapatannya masih turun dan sentimennya belum ada yang bagus ya. Kita lihat aja nanti RUPS-nya gimana. Mungkin buat teman-teman yang punya bocoran bisa tulis di kolom komentar. Lihat transaksi hari ini akumulasinya sebenarnya nggak terlalu banyak dan sebagian retail masuk, jadi perlu hati-hati untuk besok. Apalagi kalau misal merah di awal market, nggak ada asalnya buat sebagian diamankan yang udah floating profit lumayan di saham BBTN ya. Itu untuk saham BBTN, kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS. BRIS hari ini naik, cuman nggak terlalu tinggi, nggak setinggi yang kemarin ya. Ya mungkin koreksi wajar, bahkan tadi sempat merah ketika yang lain pada ngegas naik. Ya, soalnya BRIS juga kemarin udah ngegas sendiri sih, ngegasnya cukup tinggi kemarin 12%, untuk hari ini naik 1,27% aja. Secara teknikalnya gagal breakout ya, tadi mencoba buat break di atas 2420 cuman gagal. Jadi untuk besok masih pantau 2420, apakah bisa break di atas itu atau enggak. Kalau merah wait and see aja, takutnya turun supaya cukup dalam di 2290. Ya bisa jadi sideways dulu seperti ini, apalagi menjelang libur lebaran kan. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BRIS tanggal 26 malah di distribusi asing sebanyak 32 M ya, jadi perlu hati-hati untuk BRIS besok. Biasanya kalau asing keluar di saham BRIS itu cenderung turun. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini retail-retail sebagian masuk, PD net P20 MN, XL, NI masuk ya. Untuk asingnya sendiri net sell. CC, AK, BK, RX versi asing keluar dan ditampung oleh PD versi lokal. Sebagian retail juga nampung. Untuk besok hati-hati ya, apalagi kalau merah untuk saham BRIS, tunggu di area 2290. Kalau ada yang cek harga, disclaimer kalau mau entry di level ini. Cuman kalau malah jebol ya wait and see aja. Lihat habis lebaran gimana ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BRIS, pantau 2290 untuk besok Kamis kalau misal merah. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini juga rebound lumayan ya, 4%-an lebih ke level 2440. Untuk resistennya masih di sini, masih di 2500 ya. Semoga aja besok bisa ngegas naik atau paling nggak rebound dulu. Uji level ini, soalnya untuk saham Telkom ini ya dibandingkan perbankan belum apa-apa ya kenaikannya, baru 4%-an lebih. Saham blue chip juga ya, dan fundamentalnya cukup solid, hitungannya juga di harga saat ini ya kalau lihat performanya hitungannya under value ya untuk saham Telkom itu. Jadi kalau untuk jangka panjang pun disclaimer sebenarnya ya, kalau tetap masih mau hold, nggak mau diamankan, misal kemarin ambil di support, cuman tetap waspada kalau tiba-tiba IHSG-nya masih bearish. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Telkom apakah disertai akumulasi asing, net buy 10 eman aja, nggak banyak ya. Kalau kita lihat lebih detail, Telkom hari ini tanggal 26 secara keseluruhan sih
Transaksinya masih didominasi asing ya, sebagian masuk, sebagian keluar, cuman untuk lokalnya net retail ya, dan didominasi broker-broker retail yang keluar. Ya, mudah-mudahan besok masih bisa naik ya untuk saham Telkom. Kalau naik, pantau aja level 2.500 ini. Ya, mendekati level 2.500 berat buat naik lagi, mending diamankan yang udah floating profit. Ya, misal ambil di bawah kan lumayan kan floating profitnya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Telkom ya. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Goto. Udah cukup lama banget nggak kita bahas ya. Ya nggak lama banget sih, cuman kemarin-kemarin nggak kita bahas. Hari ini juga ikut-ikutan naik 5% lebih ke level 83 ya. Jadi hari ini IHSG hijau hampir 80-90% kalau nggak salah IHSG hijau semua ya. Tadi kalau saya lihat itu, kita lihat seperti itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Goto juga hari ini lumayan rame ya, lumayan volatile. Hasilnya netback 4 eman. Kalau kita lihat lebih detail, Goto hari ini BKAK masuk dan yang keluar ZPXL itu untuk lokal asingnya, untuk lokalnya sendiri net. Apa ini secara keseluruhan ada sedikit akumulasi sih. BK ya, yang akumulasi di saham Goto 51 M. Kalau kita lihat dalam 1 minggu ini net buy ada AK yang akumulasi. Kalau lihat transaksinya sih masih belum ini ya, masih kemungkinan mungkin masih sideways untuk saham Goto. Konsolidasi seperti ini. Ya kalau mau entry sih disclaimer, cuman kayaknya lebih menarik saham-saham blue chip ya. Maksudnya saham-saham utama IHSG perbankan. Itu lebih menarik ya. Ya walaupun Goto fundamentalnya juga nggak jelek-jelek banget, semakin kesini semakin berkurang ruginya, ya walaupun masih rugi. Cuman ini ya untuk saham Goto volatilitasnya ya volatile sih, cuman likuiditasnya kurang. Ya nggak seperti yang dulu ya, masih di bawah 500-an M. Itu untuk saham Goto, untuk besok mungkin masih sideways sih kalau lihat transaksi hari ini, kemungkinan mungkin masih seperti ini untuk polanya. Resisten kuatnya masih di 89 ya, jadi target price di sini. Kalau bisa naik ya ke arah situ. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham Pani yang hari ini ngegas naik ya. Naik ke level 9.100 pas sih di resistennya. Masih belum bisa breakout. Nggak tahu untuk besok sih. Pantau aja level ini. 9.250 ya. 9.250 itu resisten untuk saham Pani. Hari ini rebound. Dari kemarin sih sebenarnya naik-naik. Cuman teknikalnya ini masih bearish. Jadi hari ini naik 7%-an lebih. Itu belum konfirmasi bullish ya. Ini kan kelihatan untuk polanya memang volatilitasnya tinggi, jadi kalau untuk scalping yang menarik ya ini trennya masih bearish. Secara teknikalnya resisten di 29250, pantau level ini untuk besok Pani ya. Gagal breakout di atas itu yang udah floating profit diamankan aja. Cuman yang mau entry jangan buru-buru ya, di awal market pantau 9250 dulu untuk saham Pani. Technical seperti itu. Kalau kita lihat transaksinya, Pani hari ini tanggal 26 net buy 11 eman. Kalau kita lihat lebih detail, Pani hari ini tanggal 26 secara keseluruhan sih, ya ini kita bisa lihat perang-perang ada sedikit akumulasi ya, sedikit. Retailnya keluar, XL, net sell, CP, XI, NI, CC, net sell. CC-nya netbuy ya, CC-nya yang masuk ini versi asing, AK-nya juga versi asing. Jadi didistribusi oleh lokal retail di akum asing, ditampung asing, harga sahamnya naik. Ya, cuman nggak terlalu banyak sih, jadi buat trading aja. Kalau besok gagal breakout diamankan yang udah floating profit. Pantau level 9250 ya, ini resisten terdekat untuk saham Pani. Oke, itu untuk saham Pani. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang hari ini juga naik. Ya, untuk saham PTRO naik, mencoba buat break. Cuman ini gimana ini? Belum sempurna ya breaknya. Ya, masih di area-area ini sih 2430, 2420. Candlenya belum terlalu kuat, jadi trennya masih cenderung bearish ya. Hati-hati untuk besok, apalagi kalau misal merah untuk saham PTRO. Supportnya cukup dalam di 1900.
Kalau kita lihat hari ini apakah disertai akumulasi untuk saham PTRO, tanggal 26 aslinya netbuy 23,7 M. Kalau lihat nilai transaksinya nggak sevolatile saham-saham perbankan ya. Untuk saham PTRO ini hari ini tanggal 26 CC masuk ya, CC-nya versi asing 11,6 M, jadi diakumulasi oleh asing, retailnya keluar ya. Kalau kita lihat yang keluar XL, NI, XI ya, jadi didominasi retail yang keluar, harga sahamnya naik. Naiknya nggak terlalu tinggi dan akumulasinya nggak terlalu banyak, jadi hati-hati untuk besok kalau PTRO merah. Kalau hijau disclaimer ya, cuman lihat volumenya gimana. Kalau bagus ya target price-nya cukup tinggi sebenarnya. Wah, kalau bisa langsung ke 2.900 tinggi banget ya, cuman ya untuk scalping aja lah. Profit lumayan diamankan. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham WIFI ya. Hari ini mencoba buat break gagal. Hari ini naik, tadi mencoba buat breakout di atas 1820 gagal, close di 1790. Naik tipis 1,13%. Kalau kita lihat WIFI hari ini tanggal 26 di distribusi asing 10 eman. Kalau kita lihat WIFI hari ini tanggal 26 retail masuk ya, dan hitungannya malah didistribusi oleh broker-broker asing. Hati-hati untuk besok saham WIFI ya. Apalagi secara teknikalnya gagal breakout, malah ditampung asing dan ditampung retail didistribusi oleh asing. Hati-hati kalau merah ya. Supportnya cukup dalam, jadi nggak disarankan buat entry dulu di awal market. Pantau aja level 1820. Kalau belum bisa break, ya apalagi kalau merah, wait and see aja dulu. Tunggu pantau level 1540 kalau emang minat entry di saham WIFI. Kalau minat ya. Oke, itu untuk saham WIFI. Selanjutnya kita akan cek saham yang hari ini, 2 hari ini IPO, yaitu UPI. Ini agak di luar ekspektasi. Ya, hijau sih, walaupun nanti sempat merah ya. Cuman ya hitungannya nggak menarik, mungkin karena market lebih fokus ke saham-saham utamanya ya, saham-saham perbankan utama yang hari ini volatile dan cukup liquid, cukup ramai. Jadi saham-saham yang baru IPO nggak dilirik dulu untuk saat ini. Nggak tahu besok, soalnya untuk saham UPI ini kan juga hitungannya belum didistribusi ya, ada yang akum lah, ada yang nampung. Kalau kita lihat hari ini UPI underwriter-nya gimana? Aslinya netbuy 5 eman dan sepi ya, kemarin nggak seramai yang kemarin. Tapi emang nggak dilirik untuk UPI hari ini. UPI, tapi kalau melihat ada yang akumulasi, yang mudah-mudahan dijaga sih untuk harganya. UPI hari ini tanggal 26, retailnya keluar lagi, YP, XL, OD, XI ya, dan ditampung lagi oleh CC. Dari kemarin sih, dari awal IPO terus diakumulasi oleh CC dan dikeluar oleh retail pada distribusi. Jadi diakumulasi underwriter-nya, didistribusi oleh retail, harga sahamnya belum naik-naik. Ya mungkin nunggu momen lah. Nunggu momen ketika saham-saham utama IHSG pada diem, maksudnya nggak terlalu volatile, dan mudah-mudahan UPI mulai ngegas. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham UPI. Dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.